Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Rin ya. Nah, kali ini aku mau ngelanjutin video aku yang kemarin, yang tentang perlengkapan apa aja sih yang perlu kita bawa saat kita mau bersalin nanti. Nah, buat kalian yang baru aja nih mampir ke channel aku, jangan lupa di subscribe dulu ya sebelumnya, biar aku juga makin semangat buat bikin videonya. Terus jangan lupa tonton video ini sampai habis gitu. Ini sebenarnya udah malam, keburu aku lahiran, jadi mau nggak mau malam ini juga aku bikin videonya. Stay tune terus. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk perlengkapan ibu, aku bawa tas segini. Nih, segini ya, lumayan gede. Jadi untuk perlengkapan bayi dan perlengkapan ibu itu aku pisah. Nah, untuk perlengkapan ibunya ini pakai tas segede ini, tapi insya Allah udah lengkap sih ya semuanya. Yang penting kita bawa 2 tenteng tas aja. Jadi di tasku ini, nih ya, di tasku ini tuh ada dua ruangan gede itu, sama ada di depan ini kecil kayak gini. Oke, di sini tuh yang pertama ada handuk ibu. Ini sebenarnya punya baby aku, cuman karena babynya cuma bawain satu, jadi yang ini karena agak kecilan, jadi aku bawa aja. Ini tuh juga ada kain jari itu aku bawa sekitar 6. Yang satu itu udah aku masukin ke ini, ke plastik ini. 6 itu nanti buat kita ganti nih, yang pertama buat kita ganti setelah bersalin. Terus yang kedua biasanya buat bedong bayi. Kadang ada perawat atau bidan yang mintanya itu bedongnya itu pakai kain jari karena dia lebih lebar, jadi sekalian bisa dipakai sekalian kena kepalanya gitu loh, jadi nggak perlu topi lagi gitu. Terus yang ketiga nanti buat IMD itu inisiasi menyusui dini, yang biasanya itu bayi baru lahir itu tuh kayak ditaruh di dada gitu kan. Nah, itu buat nutupin dia, buat selimutnya dia gitu, biar nggak kedinginan aja gitu kan. Nah, itu kan 3 ya minimal. Kalau untuk kain jari itu menurut aku 3, cuman aku bawa 6. Yang 3 itu nanti buat aku pakai itu ya, alas aja buat babynya kalau dia ngompol gitu. Sebenarnya ada sih kalau mau beli alas ompol sendiri, tapi aku nggak beli dan aku lebih suka jari ini karena dia adem, terus juga tebel juga kan. Nah, terus ini untuk baju-baju aku tuh udah aku satuin juga di plastik zipper kayak gini. Ini tuh baju ganti pas kita setelah melahirkan. Nah, di sini tuh udah aku tulisin ya, ada kain jari 1, terus baju kancing depan ada 1, ada waslap dan juga ada pampers dewasa gitu. Ini udah aku jadiin 1, jadi kalau misalnya suami mau ngambil itu gampang banget nanti. Ini waslapnya ya, waslapnya yang biasa aja. Terus ini ada baju kancing depan. Ini tuh sebenarnya panjang ya, kalau misalnya ada kalian pakai pendek aja. Kalau misalnya pakai hijab yang panjang gitu aja sih. Terus ini ada kain jarinya yang buat ganti buat bawah ya. Terus habis itu aku bawa pampers dewasa karena biasanya nanti kalau misalnya habis bersalin itu bakalan dicek gitu kayak perdarahannya. Nanti perawatnya mau ngecek juga enak gitu kan. Terus kita sendiri juga nggak mungkin bocor kalau pakai pampers dewasa karena dia gede banget. Ini aku beli yang ukuran L, yang mereknya Confidence, yang kayak gini ya. Kayak ini. Nih, ini untuk pampers dewasa yang aku bawa. Ini nanti kayaknya aku bawa semuanya karena kemungkinan kan nanti kita gonta-ganti ya. Sebelum bersalin itu bakalan sering diperiksa, 4 jam sekali bakalan sering diperiksa. Terus untuk setelah bersalin juga kita pakainya ini, tadi udah aku ambil 1. Jadi buat jaga-jaga ini aku bawa semua. Nanti kita taruh aja di mobil gitu kan. Kalian bisa ngukur lingkar pinggang kalian gitu. Karena di sini patokannya lingkar pinggang. Ini kalau nggak habis kita kasihin aja ke nenek kita yang udah sepuh gitu ya. Untuk bajunya itu aku juga ada baju ini tuh dasternya itu pendek sih dia, cuman ini full kancing nih sampai bawah. Jadi dari atas sampai bawah itu kancing. Nanti ini fungsinya buat kita kalau misalnya kan kalau mau bersalin gerah banget kan. Nah, kalau misalnya mau ganti ini kan bisa. Kalau misalnya satu ruangan dipakai kita sendiri gitu, nggak ada cowok-cowok yang lain gitu kan, cuma ada suami, kita pakai pendek ini aja. Atau enggak ini juga bisa dipakai pas kita habis bersalin, mungkin tinggal nunggu pulang kayak gitu kan, bisa dipakai. Nah, fungsinya ini tuh busui banget, enak banget dipakai, tinggal buka aja. Setelah ini aku bawa baju buat pulang. Baju buat pulangnya juga aku taruh di plastik gini. Ini tuh sebenarnya bungkusnya si sorek, ini loh korsetnya. Biasanya kan kalau habis bersalin itu rata-rata dikasih gurita, kalau nggak gurita dikasih yang dililit-lilit itu, yang digulung terus dililit-lilit itu apa namanya, lupa namanya. Nah, itu kan nggak praktis banget, dan akhirnya aku tuh beli korsetnya. Nih, korsetnya tuh kayak gini. Jadi si korsetnya itu ini ada pilihan 2 warna, ada yang krem ada yang hitam. Aku beli di official store-nya. Nanti aku kasih linknya di bawah ya, karena kemarin belum sempat review. Sekalian ini aku review. Ini bagian belakangnya ya, sorek. Nih sorek. Nah, terus ini bagian belakangnya. Ini bagian dalamnya. Jadi nanti dipakainya itu kayak begini. Nah, ini tuh bisa diginiin nanti kalau udah melahirkan. Terus ada lagi karetnya nih. Karetnya tuh bisa memanjang gini, jadi bisa di-adjust gitu, mau sesuka hati kita, mau seberapa. Jadi nanti tuh kayak nggak terlalu ketat, tapi juga nggak terlalu longgar, bisa seenaknya kita. Selain korset yang ada di dalamnya ini ada baju kancing ya. Baju kancingnya itu
bukan baju kanin sih, dia kayak gamis gitu, dress tapi dia busui gitu. Ini aku bawa satu sekalian sama kerudungnya yang kayak gini ya, yang bergo gini, yang langsungan aja, yang langsung slup, jadi nggak ribet. Terus ada branya satu, bra sama CD-nya satu. Nah terus habis itu untuk pembalutnya aku nggak taruh sini, aku taruh di tempat lain. Jadi nanti kalau kita pulang itu ke kamar mandi bawa ini, tambahin sama pembalut gitu aja udah sih. Jadi udah aku set gini, jadi enakan, nanti nggak usah cari-cari lagi dan nggak berantakin tasnya ya. Ini aku bawa bra sama CD. Di sini aku juga taruh di plastik zipper lagi ya. Bra sama CD-nya itu aku bawa, untuk CD-nya bawa 3 buat ganti, sama branya bawa 2. Jadi total yang aku bawa itu nanti ada sekitar 4 ya. Kita butuh 4 bra, yang satu buat berangkat, yang satu buat pulang, dan yang 2 buat ganti gitu. Jaga-jaga aja. Sama CD-nya yang buat ganti itu 3, sama satu buat pulang sama berangkat, jadi kita butuh CD 5 gitu, kalau di total semuanya yang kita siapin gitu kan. Aku juga masukin di tas aku ada sejenis pampers, underpad, terus pembalut, breastpad, itu ada di sini nih kayak gini ya. Aku tulisin kayak gini, ini tuh underpad satu. Underpad itu yang kayak gimana sih, mungkin ada yang belum tahu. Jadi underpad itu fungsinya buat nanti alas kita, biasanya kalau bersalin itu pakai alasnya itu underpad. Kadang sih ada yang udah udah nyediain gitu di rumah sakit, tapi banyak juga rumah sakit yang nggak nyediain, jadi kayak disuruh beli sendiri. Jadi aku jaga-jaga bawa satu. Selain underpad kayak gini ya, tadi ya belum tak buka ya, tuh kayak gini nih bawahnya tuh, ini kayak pembalut tapi dia kotak tipis gitu buat alas kita nanti kalau bersalin. Di dalam pouch ini ada yang namanya Softtek Maternity. Softtek Maternity aku buka aja karena biar kalian juga tahu kayak gini ya ternyata ya bentukannya. Dia panjang sebenarnya, cuman dia nggak punya sayapnya, jadi juga rawan, terus terlalu pendek juga. Jadi aku cuma bawa 2, tapi aku juga bawa yang namanya Softtek biasa yang malam, yang night, itu yang dari Laurier yang ukurannya 35 cm. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya aku bawa kayak breastpad gitu, kayak gini breastpad nih. Ini aku beli merek Dako, jadi dia itu buat kayak sejenis pembalut, tapi dia buat ini payudara gitu, biar nggak basah kalau AC-nya kita tuh udah ngucur banyak. Kita nggak lupa bawa nih kebutuhan kita yang lagi penting banget dipakai di mana-mana, yaitu masker. Ini aku beli pouch lagi, ini juga bisa dibuka, tutup, di zipper gitu. Nah ini tuh isinya masker medis, aku beli mereknya Softies ini kayak gini. Aku beli juga yang masker kain, ini yang bahan katun Jepang, punya 2 kayak gitu. Terus ini pengaitnya jangan lupa tadi untuk si ini yang earlobe-nya. Ini ada yang namanya tisu kering, ini sangat penting karena buat makan juga pakai tisu, terus mau BAB BAK juga pakai tisu kan. Ini tuh fungsinya banyak banget buat ngelap ini juga. Nanti mungkin ada ASI yang kemana-mana ke daerah mulut bayi, pakai ini juga kalau nggak kering loh ya. Kalau kering kita bisa pakai kapas, pakai air hangat. Nah ini tuh gede banget tempatnya, udah kosong. Terus di sini ada apa lagi sih? Nah di sini tuh cuma aku taruh dokumen penting. Dokumen penting itu apa aja? Kalian nanti bisa nonton di video aku yang selanjutnya. Terus setelah itu di sini ini tuh ada kantong, ada tempat lagi kayak gini. Ini tuh aku isi alat mandi. Alat mandinya aku taruh pouch juga, tapi ini tuh dia kerut gitu. Isinya apa aja alat mandinya? Alat mandinya tuh ada yang pertama ini sabun, satu botol bekas pasta gigi. Nih aku bawa sikat giginya bawa 2, ini nanti buat suami juga sama aku. Terus ini aku bawa deterjen cair, ini bawa satu aja buat jaga-jaga, kali aja ada yang kotor nanti dan perlu dicuci saat itu juga. Aku juga bawa shampoo, jangan lupa kita minimal bawa 2. Ini ada 2 ya. Ini yang penting juga, ini tuh Dettol ya, 45 ml, harganya sekitar 8 sampai 9 ribu. 8 ribu kalau di sini. Ini aku siapin ini buat cukur rambut bawah, soalnya kan biasanya kalau di IGD gitu, di rumah sakit kita biasa dicukur dulu. Nah aku maunya tuh kayak bersih gitu loh dari rumah. Ini nanti aku pakai dari rumah sih kayaknya. Tasnya ini tuh masih ada yang lain nih, ini tuh juga perlengkapan penting. Ini tuh isinya kayak perlengkapan P3K kita. P3K nya aku nggak bawa obat-obatan ya, aku tuh bawa hand sanitizer. Yang pertama, hand sanitizernya aku punya 2. Ini tuh ada kayak ininya, gantungannya gitu. Ini nanti biar dipakai suami, biar dia itu bisa pakai hand sanitizer kemana-mana, nggak perlu dicari-cari di tas, dia udah ngegantung aja nanti di tas. Karena kan suami bakalan nyariin kita, mungkin nyariin makan atau mungkin mondar-mandir ngurusin administrasinya di rumah sakit gitu kan. Ini enak nih dibawa suami. Nah yang satunya ini buat aku. Ini di sini juga ada minyak kayu putih buat kita ya. Terus ada fresh care juga. Terus aku juga ada minyak kapak. Ini karena aku lebih suka minyak kapak, biasanya dia panas. Sama satu lagi itu autan
Autan kalian bisa pakai yang saset aja biar kecil. Aku juga ada sih yang saset, tapi ini praktis juga kok, nggak terlalu gede, bisa dimasukin. Terakhir adalah ini ada plastik. Nanti kalau misalnya kita itu punya barang-barang basah gitu atau kotor, kita bisa taruh di plastik yang kosong ini. Bawa sekitar 3 atau 4, kecil besar terserah ya, yang penting nanti insya Allah bermanfaat deh, nanti kita bakalan butuh. Nah selain ini aku nggak lupa juga bawa make up. Nih make upnya, sebenarnya kalau aku cari tahu itu katanya sih make up itu bisa bikin kita lebih tenang. Kalau misalnya kita lagi panik gitu, ya udah kita main make up aja, pakai make up, pakai lipstick gitu, biar lebih tenang aja, nggak panik kayak gitu. Nih ini tuh aku pakai pouchnya punya Miniso. Ini tuh kecil tapi dia itu muat banyak tuh. Yang paling penting kita bawa adalah sisir, ada blush on, ada bedak, sebenarnya bedak aja, ada juga lipstick penting banget, sama parfum, sama yang lain itu sebenarnya nggak penting sih soalnya. Selain make up ada juga aku bawa nih, ini tuh dompet koin sebenarnya kecil, tapi ini nanti aku taruh kayak flash disk. Nih flash disk, ada OTG, nanti juga aku taruh si headset. Kalau charger nggak muat di sini, nanti tetap aku bawa charger. Nah, maksudnya buat apa? Kalau headset kan mungkin kita lagi panik gitu, buat musikan kan bisa, nggak ganggu orang lain. Terus kalau buat flash disk gitu, kalau ada dokumen penting harus kita print saat itu juga, kita butuhin, kita ada gitu. Terus yang terakhir itu yang harus kita bawa adalah ini ya. Ini tuh kandil, kalau orang Jawa bilang kayaknya. Kandilnya tuh kayak gini, ini buat wadah hari-hari. Ini tuh ada tutupnya, kayak gini ya. Ini harganya cuma sekitar 7.000 sampai 10.000. Ini nanti biasanya ada sih beberapa rumah sakit atau klinik bersalin gitu yang udah nyediain, tapi aku tetap jaga-jaga bawa. Terus jangan lupa bawa ember tenteng gitu, nanti fungsinya buat naruh sih barang-barang yang berdarah-darah. Oh ya, satu lagi yang mau aku bawa ya, tapi ini aku juga galau mau bawa apa enggak. Jadi aku mau bawa si Doppler atau alat yang buat ngecek detak jantung janin. Nih kalian bisa beli sendiri sih di Shopee. Di Shopee banyak banget. Ini yang biasa sih harganya cuma sekitar di bawah 300.000 pokoknya. Ini tuh udah sama gelnya. Ini nanti fungsinya buat apa sih? Ngapain sih dibawa gitu kan? Kan di rumah sakit juga udah ada. Ini tuh nanti kalau misalnya kita di perjalanan atau mungkin nanti perawatnya atau bidannya lama banget nggak meriksa gitu, kita bisa ngecek sendiri biar adem aja sih pikirannya. Ini ya. Setelah ini, oh ya, yang perlu disiapin nih sebelum berangkat, ini juga aku taruh di atas tas. Ini tuh baju kancing sama kerudung kaos gitu. Ini tuh baju kancingnya itu, ini long dress gitu ya. Ini bahannya rayon. Terus ini juga kerudung bahannya juga kaos, ini bahan kaos, jadi ini dipakai nyaman banget, dan juga si bajunya juga adem karena dia bahannya rayon. Kalau bisa sih saran aku, kalian kalau beli baju gitu yang nyaman dipakai, nanti yang dibawa ke rumah sakit. Terus jangan lupa yang busui friendly gitu. Ini ya, nanti ditaruh di atas tasnya yang mau kita bawa. Soalnya tips-tips dari aku, kalau kalian mau nata barang-barang kalian, jangan lupa kalian itu tata sesuai keinginan, sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Nah nanti kan misalnya yang dibutuhin itu baju gantinya ibu kan yang pertama mungkin ya udah taruh aja paling atas. Misalnya kayak ini bagian depannya kan ada tempat kecil satu kan, ini aku taruh buat yang bakalan sering dipakai, kayak misalnya masker, hand sanitizer, itu aku taruh di depan sini. Selesai ya. Makasih udah nonton nih, insya Allah bermanfaat lah. Bismillah ya. Dan aku minta doanya buat teman-teman, karena aku udah seminggu lagi udah HPL ya, dan ini udah kerasa agak kenceng-kenceng gitu sih. Itu, see you next time. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.